Halo semuanya, kenalin gue Bintang dan lo bareng gue bakalan bareng-bareng ngupas tuntas isu-isu tentang toxic relationship. Tapi sebelum gue sharing lebih lanjut sama teman-teman, gue bakalan ganti istilah toxic ke arah yang mungkin lebih spesifik ya. Karena selain daripada overuse juga sih ini istilah, ada satu hal yang gue takutin, yaitu adalah alih-alih kita membicarakan perihal toxic behavior, jangan-jangan kita sendiri yang toksik gitu loh. Jadi seperti maling teriak maling gitu nanti jatuhnya ya teman-teman. Nah, dalam rangka buat sharing sama teman-teman semua mengenai satu dari banyak kategori gejala di SM5, yakni tentang perilaku-perilaku abnormal yang salah satunya adalah narcissistic personality disorder nih teman-teman. Dan hubungannya dengan interpersonal relationship kita nih teman-teman, baik itu adalah hubungan pekerjaan, parenting, or romantic relationship secara khusus. Menarik juga ya. Nah, dari sini mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu mengenai apa, bagaimana, dan mengapa narcissistic personality disorder itu terjadi. Mungkin juga dengar di podcast-podcast lain, atau jangan-jangan teman-teman juga pernah mengalaminya sendiri dan menjadi korban dari individu yang menghidap narcissistic personality disorder ini ya teman-teman ya. Jadi yang perlu diingat adalah narcissistic personality disorder itu sangat-sangat berbahaya buat kita. Oke, gue juga bakalan ngasih disclaimer terlebih dahulu ya buat teman-teman semuanya yang dengerin podcast ini. Jadi apapun yang gue sampaikan, yang gue paparkan di podcast ini itu bukan merupakan sebuah judgement terhadap individu ataupun pribadi tertentu secara khusus ya, melainkan hanya untuk ilmu pengetahuan saja. Nah, mengenai narcissistic personality disorder ini diperlukan adanya diagnosis khusus ya oleh seorang ahli yang dalam hal ini adalah psikolog. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi tentang narcissistic personality disorder ini, alangkah lebih baiknya teman-teman tanyakan langsung kepada psikolog, atau mungkin teman-teman ada yang punya terapis pribadi, ya better teman-teman tanyain langsung ke terapisnya ya. Nah, bahas-bahas yang gini nih teman-teman gak cukup cuma sebatas wejangan common sense doang, tapi perlu adanya scientific explanation. Kenapa? Karena kita butuh basis argumen nih teman-teman yang kuat, yang gejalanya juga pasti. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari bias-bias subjektif kita, atau paling tidak kita mengurangi itu. Nah, ini nih yang gue takutin di awal. Jadi alih-alih kita membicarakan toxic behavior, itu jangan-jangan kita sendiri yang toxic. Nah, itulah yang disebut sebagai proyeksi. Nah loh, apaan sih itu proyeksi? Jadi gini teman-teman, proyeksi itu, misalkan ada seseorang yang kita gak suka karena dia sombong. Nah itu jangan-jangan bukan orang lain yang sombong, tapi kita sendiri yang sombong, dan kita sedang menyalahkannya kepada pihak luar selain daripada kita sendiri. Itu yang disebut proyeksi. Nah jadinya kan kalau gitu itu seperti maling teriak maling ya teman-teman ya. Tapi dalam perjalanan bareng gue sekarang nih, sharing-sharing perihal toxic relationship dan narcissistic personality disorder, itu pertama-tama kita bakalan menjelajahi aspek-aspek kondisi mental seseorang yang menghidap narcissistic personality disorder. Nah, gue juga di sini nih nge-share hal ini itu not on behalf of morality ya, but the nature of narcissistic personality disorder in itself may be dangerous to all of us. Alright, so kita mulai aja nih ya perjalanan kita. It's gonna be hard and frustrating, but yet liberating, so we can anticipate such persons and keep our mental well-being undisturbed. Alright then, let's get started. Akhir-akhir ini, orang-orang banyak menyebutkan istilah toksik untuk menggambarkan perilaku tidak menyenangkan. Seperti perilaku seseorang yang lack of empathy, kelewat batas, mencampuri ruang-ruang privasi seseorang, ataupun tindakan abusive, termasuk juga secara verbal. Nah, untuk sebagian kasus memang benar adanya nih teman-teman, dan real terjadi di sekitar kita. Tapi istilah toksik ini terlalu general, jadi bisa aja nih ada individu yang bersembunyi di balik istilah toksik ini untuk mendiskreditkan seseorang. Nah, kasus-kasus seperti ini sering terjadi ketika ada dua orang yang sedang terlibat konflik. Mereka kerap kali melayangkan argumen-argumen ad hominem nih, yakni menyerang personality seseorang instead of solid and valid argument. Nah, kurang lebih nih kayak gini nih teman-teman. Dasar lo anak kampung, ngerti apa sih lo tentang anu bla 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 dan bla bla bla. Nah, biasanya tameng terakhirnya itu menggunakan argumen perspektivisme.
kurang lebih kayak gini deh. Ini kan pandangan gue, beda dong. Gak open-minded banget sih loh. Nah lo, familiar enough kan ya with this kind of argument. Maka dari itu, untuk mempersempit ekstensi istilah toksik itu sendiri nih teman-teman, kita kerucutkan kepada salah satu istilah dalam khazanah ilmu psikologi yang membahas perilaku abnormal, yakni narcissistic personality disorder. Istilah narsis itu sendiri berawal dari kisah Yunani, yakni seseorang yang bernama Narcissus yang begitu mencintai dirinya sendiri sampai-sampai ia jatuh cinta kepada bayangannya sendiri. Nah kan gak kebayang nih betapa egoisnya nih si Narcissus ini. Nah kemudian istilah narsis ini diadopsi ke dalam khazanah ilmu psikologi, yakni sebagai istilah penyakit mental yang disebut juga sebagai Narcissistic Personality Disorder, disingkat NPD. Apa itu NPD? Nah, NPD itu merupakan penyakit mental yang ditandai dengan kehaluan-kehaluan. Nih, garis bawahi ya teman-teman, kehaluan-kehaluan. Yakni yang menyangkut tentang fantasi kesuksesan, kekuasaan, kepintaran, dan kecantikan. Jadi orang dengan NPD itu sering merasa dirinya si paling sukses, si paling kuasa, si paling pintar, dan si paling cantik, dan lain sebagainya. Atau juga sebuah keyakinan yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah unik gitu. Jadi si paling beda deh dari yang lain. Hingga akan ada orang yang mampu memahami pemikirannya, terkecuali orang-orang tertentu saja yang memiliki status prestis di masyarakat. Atau keadaan seseorang di mana ia membutuhkan perhatian lebih, bahkan khusus untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini perasaan pentingnya itu sudah melebihi batas normal pada umumnya di masyarakat. Jadi disinyalir orang dengan NPD itu cenderung caper. Nah, perlu teman-teman ketahui mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar tentang konsep narsisisme dan sikap-sikap narsistik. Sebetulnya kita semua mempunyai ya kebutuhan untuk mengekspresikan diri. Dan sejatinya juga kita itu memiliki sikap-sikap narsis seperti ingin dikenali oleh orang. Tetapi itu ada levelnya yang masih normal dan ada yang juga yang udah tidak normal ya teman-teman gitu. Nah, terkhusus untuk pribadi yang menghidap NPD itu, that's on another side of continuum. Begitu. Jadi kita sebagai manusia itu kan membutuhkan kepercayaan diri dan self-esteem untuk beraktivitas dan melakukan hal-hal produktif setiap harinya. Nah, untuk NPD ini merupakan manifestasi ekstrim dari hal-hal yang sudah gue sebutin tadi. Gitu, misalnya kita butuh diakui juga kan ya oleh orang lain. Nah, untuk orang yang menghidap NPD, dia itu sangat butuh admiration dari orang lain sampai di tahap yang sudah tidak sehat. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria tertentu ya yang dilansir oleh Dr. Todd Grande di akun YouTube-nya mengenai Narcissistic Personality Disorder. Yang pertama ada grandiose sense of self-importance ya. Nah, di poin ini seringkali orang dengan NPD itu ingin sekali dikenal sebagai seseorang yang superior ya. Walaupun memang tidak ada bukti yang mendukung klaim-klaimnya tersebut. Nah, apabila nih ya teman-teman, kebutuhan untuk dikenalinya ini tidak terpenuhi ya, maka orang dengan NPD itu akan mengalami frustasi dan kesedihan yang amat mendalam gitu. Kemudian di poin kedua ini ada preoccupied by fantasies of unlimited success. Nah, manifestasi di poin kedua ini ketampakannya bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang berfantasi memiliki kesuksesan yang sempurna, stabilitas keuangan yang mantap seperti sultan, ataupun yang berfantasi memiliki ketenaran yang sangat-sangat tenar. Tapi lagi-lagi tidak ada bukti konkretnya atau yang terlihat dan mungkin juga yang masuk akal bahwa orang tersebut sudah ataupun mampu mencapainya nih teman-teman. Sebagai contoh, misalkan gue bilang nih sama lo, gue mau buka Yomart di cabang Meikarta, tapi kegiatan gue sehari-hari itu cuman main point blank 24/7. Itu kan gak realistis ya gitu. Jadi seperti tidak mampu untuk mencapainya gitu. Terkecuali memang gue itu hard worker atau dan lain-lain gitu. Yang kegiatan gue itu mendukung gue untuk ke arah sana gitu. Nah, tapi di sini ya
orang dengan NPD itu menganggap bahwa fantasinya itu real. Dan mereka itu benar-benar percaya diri dengan fantasinya itu. Jadi seakan-akan nyata. Gitu teman-teman. Nah kemudian ada poin ketiga, yakni the idea that someone is too special to be understood by regular people. Nah manifestasi dari poin ketiga ini teman-teman digambarkan sebagai keadaan di mana individu tersebut merasa dirinya spesial dan juga beranggapan bahwa orang-orang di sekitarnya itu terlalu bodoh untuk mengerti dirinya. Nah mereka ini sangat kompleks sehingga ada di tahap bahwa orang-orang normal pada umumnya tidak mampu mengkomprehensikan betapa spesial dan hebatnya mereka. Nah manifestasi ini banyak tampak di public figure, baik itu adalah business person, politician, ataupun teolog. Contohnya begini, ada musisi A. Nah musisi A ini punya karya musik ya. Nah musisi A ini beranggapan bahwa musik yang diciptakan oleh dia sajalah yang lebih keren daripada musisi lain, seperti itu. Ataupun ada perkataan dari seorang politisi kurang lebih seperti ini. Contoh ya, kalau saya ketuk palu, pasti orang ini terpilih menjadi presiden. Seperti itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Next, poin keempat, yakni needs of excessive admiration. Nah, di poin keempat ini berhubungan dengan self-esteem. Jadi orang-orang dengan NPD itu bisa tampil sebagai orang yang paling percaya diri loh di hadapan kita. Namun sejatinya mereka ini memiliki self-esteem yang rendah, bahkan rapuh. Maka dari itu mereka membutuhkan pujian-pujian dan sanjungan sebagai kompensasi atas self-esteemnya yang rendah. Nah, kita pun sebetulnya memiliki kebutuhan untuk diakui oleh sesama. Namun balik lagi nih di kasus NPD itu levelnya lain gitu. Mereka membutuhkan pengakuan setiap saat agar orang-orang menganggap bahwa dirinya itu spesial dan hebat. Begitu. Kemudian ada sense of entitlement. Nah di sini manifestasinya itu tampak juga ketika seseorang itu menganggap bahwa dirinya spesial. Nah namun yang membedakannya adalah di sini orang-orang itu perlu memberikan perilaku khusus terhadap dirinya. Jadi harus dibedain nih perilakunya, mana orang biasa dan mana orang yang dalam tanda kutip penting gitu. Makanya di sini poinnya namanya adalah sense of entitlement. Nah, contohnya ini sering terjadi di organisasi-organisasi gitu. Jadi ketika ada senior nih ya ngobrol sama juniornya, lo itu junior gue, jadi lo harus memperlakukan gue itu secara khusus. Kalau tidak, gue akan tutup mata sama lo. Seperti itu. Oke, next ada lack of empathy. Nah, di sini jantungnya ya dari gejala-gejala NPD gitu, yakni lack of empathy. Nah, di poin ini merupakan salah satu kriteria dari NPD yang beririsan dengan penyakit mental lainnya nih teman-teman, yakni antisocial personality disorder. Nah, jadi paham ya sekarang kenapa istilah toksik itu harus dikerucutkan lagi, karena salah satu kriteria itu dapat beririsan dengan gejala penyakit lainnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa berbeda penyakit itu berbeda pula gejala dan penanganannya. Nah, seseorang dengan gejala lack of empathy ini biasanya tidak mampu untuk memahami tanda-tanda baik verbal maupun non-verbal mengenai perasaan orang lain. Jadi orang ini itu kurang mampu menimbang perasaan orang lain. Jadi individu-individu ini kerap kali mengeksploitasi dan berperilaku manipulatif untuk kepentingan mereka. Nah ini sering terjadi nih di hubungan percintaan ya, gitu, yang ada pacarnya yang sampai morotin dan lain-lain, atau abusive dan lain-lain. Atau gaslighting ya, nih kata Jaksel tuh gaslighting. Nah sebetulnya gaslight itu merupakan traits-nya dari NPD ini ya, yang nanti akan gue bahas di episode selanjutnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, bagi NPD-nya, orang-orang di sekitarnya itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok manusia sebagai alat, dan yang kedua, kelompok manusia sebagai musuh. Kenapa? Karena mereka ini balik lagi tidak memiliki rasa empati. Nah, kalau lo berurusan dengan individu seperti ini dan lo sudah tidak bisa lagi mendatangkan benefit buat mereka, lo udah nggak ada gunanya nih. Jadi lo gue buang
Kayak gitu. Oke, kemudian ada turunannya dari sikap lack of empathy ini ya. Nah, di sini individu dengan NPD itu memiliki sikap yang sangat-sangat iri terhadap capaian orang lain. Lagi-lagi nih teman-teman, kita pun pernah ya, kita itu pasti pernah in some point in our life pernah mengalami perasaan iri kepada orang lain ataupun sebaliknya. Yakni pernah merasa bahwa orang lain itu sedang iri kepada kita. Nah, tapi di kasus orang dengan NPD ini cukup ekstrim ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa orang-orang itu iri sama mereka, ataupun kalau misalkan ada orang yang capaiannya lebih sukses daripada mereka itu sangat-sangat murka. Jadi mereka tidak terima ada orang yang lebih baik dari mereka gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, sesungguhnya mereka itu memiliki self esteem yang sangat-sangat rendah dan rapuh gitu. Maka dari itu mereka sangat-sangat tidak terima ketika ada orang lain yang lebih baik dari mereka. Kemudian karena tidak adanya sikap empati itu ditambah self esteem yang rendah, mereka ini cenderung mendevaluasi atau mendiskreditkan kontribusi orang lain, kecuali dirinya sendiri. Nah, ini sering terjadi di lingkungan kerja ya, di mana misalkan teman-teman itu ngerjain project ataupun mengerjakan sesuatu yang teman-teman ini sangat mati-matian nih ngerjainnya. Nah, instead of appreciation, you got complaints by your own boss ya. Nah, untuk capaian-capaian bagusnya itu, semua kreditnya itu mereka klaim bahwa itu adalah hasil achievementnya dia gitu. Oke, last ada the idea of arrogance. Nah, kriteria ini menggambarkan keadaan di mana seseorang itu menganggap bahwa orang lain selain daripada dirinya itu inferior. Jadi, selain daripada dirinya itu semuanya dianggap tidak berkompeten. Nah, in addition of arrogance, mereka ini sangat buruk ketika dihadapkan dengan kritikan. Nah, kita sama-sama sepakat ya, in some part di kehidupan kita, kritik itu diperlukan untuk membuat kita semakin berkembang. Namun bagi mereka, kritikan itu merupakan sebuah penghinaan. Nah, rasa malu atas penghinaan tersebut bagi mereka, ini dapat membuat mereka berada di dalam fase depresif. Karena lagi-lagi ya teman-teman, bahwa keadaan self-esteem mereka itu sangat rendah dan rapuh. Tetapi ketika dihadapkan pada sanjungan dan pujian, hal tersebut mampu menggiring mereka kepada fase hipomanik. Nah, di sini dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa orang dengan NPD itu juga memiliki fase depresif dan hipomanik.